Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifal. Eh, Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengeget API, kemudian mengepost atau kita menginput data ke dalam sebuah API. Gitu. Jadi kemarin di video sebelumnya kita telah berhasil untuk mengeget API. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan suatu data ke dalam API. Nah, jadi di sini saya sudah ada contoh project. Oke, kita buka dulu Android Studio-nya. Untuk project ini nanti akan saya share di GitHub saya. Untuk link GitHub-nya akan saya sertakan di deskripsi video ya. Oke. Sorry, agak kurang enak badan ya. Jadi ini sama seperti kemarin. Nah, kita akan coba running dulu ya. Sementara kita akan coba running. Ini sama seperti kemarin, cuma bedanya itu untuk yang ini dia itu menampilkan data dan juga dia bisa membuat sebuah data gitu. Dia bisa membuat sebuah data. Jadi pada dasarnya dia sama menampilkan data API mengeget. Nah, kemudian untuk kalau kemarin untuk mengeget kita hanya membutuhkan API config, API service, kemudian main activity dan adapter. Nah, pada kesempatan kali ini untuk post itu kita membutuhkan presenter, main construct dan base view. Oke. Nah, dan di sini untuk responnya juga di sini ada dua, itu sama aja seperti kemarin. Yang kemarin itu responnya cuma satu, tapi ini isinya sama aja. Dan karena ini cuma dibagi dua aja ya, terpisah untuk data itemnya apa aja, kemudian untuk responnya nanti yang ditampilkan adalah list dari data item ini. Oke, untuk itu kita coba lihat di Gradle-nya di sini. Di sini di Gradle-nya tetap masih menggunakan untuk retrofit untuk mengget API-nya, kemudian di sini menggunakan OKHTTP untuk load-nya, untuk mengeload gitu. Kemudian di sini untuk gambarnya, untuk menampilkan gambarnya kita menggunakan grid. Nah, jadi untuk OKHTTP-nya seperti ini, kita bisa tutup dulu ya untuk emulatornya. Nah, di sini ada OKHTTP. Untuk kemarin kita hanya menggunakan retrofit dan juga kita hanya menggunakan grid. Nah, di sini kita menggunakan OKHTTP. Oke, kemudian selanjutnya untuk konfigurasinya kita bisa masuk seperti biasa. Kita bisa masuk ke API service. Nah, kalau kemarin kita hanya menambahkan add get untuk mengambil data, nah di sini kita akan menambahkan data, jadi kita harus membuat sebuah from URL encoded, kemudian kita bisa post. Nah, di sini untuk endpointnya ya. Jadi setelah tanda slash di sini ada data add strip wisata. Kemudian di sini kita insert data wisatanya apa aja di sini. Jadi data apa saja yang ingin kita masukkan gitu. Nah, di sini. Jadi kita membuat sebuah field, kemudian kategori ID, nama wisata, nah dan sebagainya. Di sini kita masukkan, kita tuliskan apa saja data yang akan diinput. Nah, di situ juga tergantung kepada si API-nya, apakah data tersebut wajib ataukah tidak gitu. Kemudian setelah API service, setelah kita membuat post, kita bisa masuk ke API config. Nah, di sini untuk yang kemarin kita hanya ini ya, menampilkan ini base URL ya, base URL, kemudian kita get menggunakan retrofit dan kita kembalikan ke API service. Nah, kita kembalikan ke API service. Nah, untuk untuk post atau import sebuah data, di sini kita membutuhkan sebuah OKHTTP. Jadi seperti ini, kita membuat function get interceptor, kemudian kita logging level di sini. Nah, di sini kita kembalikan ke OKHTTP builder retrieve connection failure through
Nah, jadi di sini ada delay, maksudnya ini adalah loadnya, connection timeoutnya 10 second, untuk write timeout dan read timeout 10 second. Jadi fungsi OKTTP ini hanya untuk mengeload si datanya aja, untuk berapa secondnya gitu. Jadi seperti ini ya. Kemudian setelah untuk di package API selesai, kita bisa langsung masuk ke ini ya, ke base view. Di sini kita tambahkan dulu untuk on attack view dan on delete view, kemudian base presenter. Di sini untuk di sini defaultnya T.2 base view, kemudian fun on attack. Nah, di sini view dia menampilkan view dari main activity untuk on attack-nya ya. Kemudian di sini ada dua file baru. Kalau kemarin kita cuma menggunakan main activity dan adapter untuk mengeget atau menaruhkan si datanya ke dalam layout tempatnya. Nah, di sini kita membutuhkan juga main construct dan juga main presenter. Nah, di sini main construct ini dia terhubung dengan base view yang tadi, base view sini yang on attack on detect tadi. Nah, kemudian di sini kita bisa panggil data wisatanya, nah yang berupa list. Nah, berupa list ini tadi berasal dari respon get wisata ya. Nah, kemudian di sini untuk error message-nya, kemudian message dan lain-lain. Di sini ada on success insert. Jadi ketika berhasil untuk mengimport apa aksinya seperti itu. Kemudian di sini ada presenter ya. Di sini kita berada di main construct, tetapi di sini main construct ini terhubung dengan interface main presenter. Nah, di sini fungsinya untuk mengget all wisata. Nah, jadi kita untuk mengegetnya ketika telah di-insert, di-input, nah nanti di sini akan di-get. Kemudian di sini juga kita tuliskan kembali untuk function insert wisata. Di sini kita membutuhkan sebuah ID untuk kategorinya ya, karena di sini di dalam IP tersebut ada kategorinya, itu kemudian ada nama, harga, deskripsi wisata, kota wisata, provinsi, alamat, waktu, latitude, longitude, dan untuk gambarnya. Nah, nanti untuk gambarnya di sini kita menggunakan glid untuk mengeload gambarnya. Kemudian, nah di sini kalau kita lihat di sini dia terhubung untuk yang main construct ini, dia berupa class interface, dia terhubung ke presenternya ya, ke main presenter. Nah, di sini kalau kita bisa lihat di sini main presenter, main view, main activity, nah base presenter. Nah, dia terhubung ke base presenter. Nah, di sini untuk menampilkan ya base presenter, sorry. Nah, di sini base presenter nih untuk menampilkan view di main activity. Nah, main presenter, construct view, kemudian on attack-nya, view on detect-nya kosongkan, di defaultkan sini. Nah, di sini untuk mengeget all data wisata ya. Di sini, nah di sini kita bisa panggil lagi untuk respon datanya. Nah, kita bisa panggil di sini call responnya. Nah, kemudian jika berhasil masukkan pesan apa, jika gagal masukkan pesan apa. Nah, kita di sini kita bawa data juga ya untuk insert wisatanya di sini, kategori nama wisata, nah sesuai dengan API config. Nah, configuration. Oke, jika responnya sukses dengan kode 200 itu, maka dia akan menampilkan pesan apa, kemudian dia akan melakukan apa gitu. Kemudian setelah itu kalau kita lihat di sini di wisata adapter itu, jadi fungsinya untuk mengisi di sini. Jadi untuk judul wisata, kota dan provinsi itu kita bisa menaruhkan sebuah data dari API itu ke dalam di sini ke image view, kemudian ke text view itu di adapternya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat adapternya judul, kota, kita hanya mengambil judul, kota, provinsi, kemudian glid untuk gambarnya ya. Nah, seperti biasa ya ini. Kemudian untuk di main activity di sini kita bisa panggil variabel main presenter. Kita bisa panggil main presenternya. Di sini ada
on-create command presenter get all wisata untuk mengeget data wisatanya. Kemudian ini untuk menampilkan show data wisata. Nah, ini untuk ngeget nih. Ini ketika telah di insert atau di input. Nah, di sini baru di get. Nah, di sini untuk ngeget seperti biasa. Ketika tidak ada input, dia akan menampilkan data apa yang telah ada di dalam ini si API-nya gitu. Kemudian di sini ada on create option menu. Di sini menu main ya. Oh, di sini untuk coba kalau kita lihat di sini untuk titik tiganya ini, untuk memanggil titik tiganya ini nih. Nah, di sini untuk memanggilnya kita menggunakan on create option menu. Nah, di sini on create option selected. Kalau kita lihat, coba kita close. Nah, nggak ada ya. Nah, ini insert dialog. Nah, apa aja? Jadi ketika kita klik add wisata di sini, nah di sini ini adalah insert dialog. Nah, di sini apa saja yang akan dimasukkan? Dia berbentuk alert dialog kan di sini. Kemudian di sini datanya apa saja, kategori kah. Nah, di sini kita panggil menggunakan kita panggil juga main presenter, kemudian di insert di wisata. Nah, kemudian di save gitu. Jadi seperti itu, cukup rumit ya teman-teman. Dan untuk source code-nya nanti akan saya share di deskripsi video. Nah, mungkin untuk video kali ini kita hanya akan menjelaskan saja. Di video selanjutnya insya Allah kita akan sama-sama belajar. Kita akan belajar ngoding dari awal gitu. Jadi kita akan live code ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum itu kita akan coba menambahkan sebuah data ya. Coba di sini data terakhir adalah larangan. Nah, kita di sini akan coba untuk add wisata, kemudian enter kategori, misalkan ya 3. Di sini nama wisata air terjun. Kemudian price-nya misalkan untuk harga di sini, misalkan kita menggunakan integer ya di sini sudah di setting integer. Deskripsinya air terjun tinggi. Oke, kotanya Bogor. Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk alamatnya strip aja, waktu buka adalah 09.00 gitu sampai 20.00. Nah, kemudian selanjutnya longitude ini kita ngasal aja, ini untuk kayak seperti titik koordinatnya. Nah, di sini untuk URL picture kita bisa ambil dari Google ya. Di sini kita bisa cari dulu. Cari di sini misalkan air terjun. Oke. Kemudian di sini kita bisa klik yang gambar. Kita klik gambar di sini, kemudian kita bisa ambil salah satu fotonya. Nah, misalkan yang ini kita open in new tab, open image in new tab. Nah, kemudian kita bisa copy ininya, link di atasnya. Kemudian kita bisa balik lagi ke projectnya ya. Nah, di sini, nah kita bisa pastekan di sini. Oke, kemudian kita bisa save. Oke, sepertinya di sini kita terjadi error ya. Coba. Nama aplikasinya adalah sebentar. Sini tadi namanya adalah bukan ini ya. Ini testget. Ini. Oke, ini ya MVP ICT. Tadi belum masuk ya datanya ya. Kita masuk coba lagi di sini misalkan 2, kemudian nama wisata air terjun, price 2000, deskripsi air terjun, kemudian di sini kota Bogor, provinsi Jawa Barat, kemudian alamat Bogor. Kita harus isi dengan string ya.
waktu buka adalah 09.00 09 deh ya, contoh. Itu kita isikan asal ini juga, kemudian URL page tour kita bisa paste yang tadi, kemudian kita bisa klik save. Oke, sepertinya masih error ya. Kita akan coba running project yang lain. Di sini saya ada satu project lagi. Nah, ini mungkin kemungkinan ada kesalahan ini ya, kesalahan dalam penulisan atau enggak kesalahan memang dari API-nya. Di sini saya ada satu lagi, namanya di sini ada API sini, kemudian kita buka di new window, kemudian kita bisa langsung running. Sini kita bisa langsung running. Tunggu sebentar. Oke, masih proses running. Nah, dia sudah berhasil di sini. Ini kita akan coba tambahkan data lagi, add new. Wisata name, air terjun, kemudian waktu buka 20.00. Di sini asal kota Bogor, kemudian Jawa Barat, kemudian di sini untuk alamatnya Bogor, misalkan kategorinya 3, di sini price-nya 20.000, deskripsinya air terjun Bogor. Oke. Sini untuk URL-nya. Nah, kita bisa klik save. Nah, air terjun berhasil disimpan gitu. Jadi seperti ini ya. Mungkin tadi kita ada kesalahan. Jadi yang benar adalah seperti ini. Jadi kita sudah bisa menambahkan sebuah data di dalam API gitu. Jadi cukup sekian video kita pada kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika teman-teman masih bingung, bisa ditanyakan di deskripsi video, dan untuk source code-nya saya akan sertakan di deskripsi video. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.